Halo sahabat anak Indonesia, kembali bersama kami di Pas Asik, podcast Komnas Anak seru dan asik. Bersama saya Steve Keso dari Lingkaran Indonesia Peduli, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 dari negeri tercinta kita. Hari ini saya ditemani oleh anggota Dewan Pakar kita, ada Ibu Tia. Saya Tia Rahmania. Halo. Ya, terima kasih. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bro Baik, ya. Steve. Sehat? Sehat. Sehat ya. Untuk yang anak penting. Indonesia sehat selalu. Nah gitu ya. Oke, ini yang kita perlu Bu, yang penting sehat. Betul. Di tengah kegalauan yang ada gitu ya. Menyambut kemerdekaan ini. Temanya kan Nusantara baru. Baru Indonesia. Maju ya. gitu ya. Ada kaitannya nih mirip-mirip sama tema Hari Anak Hari kemarin. Anak Nasional lalu ya, Ya. 23 Juli. Anak terlindungi, Indonesia maju juga ya. Maju juga. Oke. Nah, jadi kebetulan hari ini kita akan membahas tentang masih seputar perlindungan anak, Perlindungan anak. Fokusnya pada apa, Bro? kekerasan. Kekerasan. Ya. Merdeka dari kekerasan harusnya ya. Semerdeka apa? Gitu. Anak Indonesia dari kekerasan gitu ya. Maksudnya ini kekerasan juga ada berapa jenis, ya, verbal, non verbal ya. Ya, ada kekerasan fisik, fisik, ada kekerasan kemudian seksual ya. Mungkin kita bisa berbagi edukasi gitu ya, karena Pas Asik ini tentunya selalu menjadi wadah Ya. edukasi terkait kesehatan perilaku yang kita sediakan untuk keluarga Indonesia. Kalau kita menilik kasus-kasus terakhir ya, ada seperti kasus yang di Depok kemarin. Oke, Ya, maksudnya, memprihatinkan juga ya. Ya, maksudnya itu daycare loh Bu. Ya, orang tua sibuk bekerja, daycare itu kan sebenarnya tempat kita menitipkan sementara. Ya, buah hati kita yang kita Yes. cintai. Kemudian terjadi hal-hal yang justru dititip di situ, harapan orang tua itu nggak akan terjadi di situ kan gitu dapat kira-kira ya. perlindungan ya. Ya, jadi kemudian memang dibina. ya isu-isu ini banyak sekali gitu. Kemudian kemarin juga ada di satu sekolah agama gitu ya. Ada kasus 40 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual Oke. gitu ya. Ini lagi nih ya. Di sekolah agama Iya. terjadi dan datanya juga ada memang di sekolah agama yang paling tinggi. Nah, ya. Dan ini sebenarnya berlaku di seluruh dunia. Iya, bisa jadi ya. Ya, enggak, memang datanya ada. Misalnya kalau Indonesia ini ada satu forum saya pernah bicara gitu ya. Saya dianggap karena betul di sini sebagian besar pesantren, Oke. dia dianggap wah saya mendikotomikan yang agama Islam sebelah, bukan Oke. itu. Kalau kita ke Eropa yang terjadi sama di sekolah agama juga, tapi ya di boarding school, Iya. sekolah Katolik, sekolah Dalam Kristen pun lembaga sama. agama Ya yang maksudnya kaitannya gitu ya. tempat orang tua menitipkan anak juga, dipercayakan. dan dia berharap justru nggak ada itu di situasi itu nggak mungkin terjadi lah Iya. di tempat dititip itu. Nah, jadi kalau dari pengamatan Bu Tia sendiri gitu ya, ada berapa? Balik lagi ke Indonesia nih, Oke. itu kan cuman gambaran luas Kondisi aja sekarang ya. Apa yang Ibu lihat? Apa yang terjadi? Ya. Kenapa? Saya kira dengan adanya undang-undang perlindungan anak sudah ada gitu ya. Kayaknya edukasi pun juga sudah cukup luas ya, tapi kenapa masih bisa terjadi? Jadi, Bro, kalau kita lihat fenomena yang ada baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, bicara kekerasan ini kan sebenarnya bicara tentang hal yang sebenarnya memang bawaan dari manusia itu seperti itu. Ada sisi keras tapi ada juga sisi lembut, kan begitu. Bedanya adalah kalau manusia, ya kalau kita bicara keras, agresif itu kan sepertinya hewani banget. Ya. Nah, tapi bicara manusia sesungguhnya ada sisi yang melebihi ataupun berbeda dari sisi hewani itu, di mana kita punya logika, spiritualitas, ya kan, yang diharapkan sesungguhnya bisa lebih tampil dibandingkan sisi hewani yang menonjolkan kekerasan dan agresivitas kan gitu. Tapi pada kenyataannya kan banyak muncul kasus-kasus, dan prihatinnya adalah terjadi yang menimpa anak.
Seperti itu. Kalau kemudian pemerintah sudah menghasilkan undang-undang terkait dengan kekerasan itu sendiri, khususnya untuk perlindungan pada anak, ya kita tahu Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2014 gitu. Kita lihat bahwa bicara kekerasan berarti pemerintah concern sebenarnya pada hal ini. Nah, ini juga kan pasti buah pikir dari banyaknya dorongan-dorongan dan tekanan masyarakat untuk pemerintah peduli terkait hal ini, sehingga muncullah undang-undang itu. Tuh. Supaya apa? Supaya melindungi kan. Karena memang fenomenanya ada, eksis, terjadi gitu. Manusia ini bisa menjadi sangat binatang sekali, bahkan lebih gitu kan, bisa. Biadab gitu Biadab gitu. Makanya kemudian perlu ada aturan undang-undang lengkap dengan konsekuensinya. Kalau kemudian Bro bilang kok terus tetap ada gitu. Ya manusia gitu. Betul. Ada sisi baik, ada sisi buruk, ada sisi agresif, ada sisi lembut gitu. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana kita mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam semua ranah. Nggak bisa tidak, kita harus terus gitu. Kalau bicara tentang usaha preventif ya harus terus. Karena manusia terus bertumbuh, manusia bisa lupa, manusia perlu terus diingatkan gitu. Dan kemudian kalau mau bicara tentang konsekuensi, tetap harus diterapkan. Undang-undang peraturan diterapkan dengan tegas gitu. Sehingga Sehingga melindungi dan menjaga supaya tidak terjadi hal tersebut, ataupun kalau terjadi maka pelaku bisa ditindak dengan seberat-beratnya gitu. Karena ini masalah anak, masalah masa depan gitu. Masa depan bangsa. Kalau dikatakan aset Indonesia ini yang paling berharga apa? Bukan bicara tambang, bukan bicara hutan dan pohon sebenarnya, tapi SDM, sumber daya manusia. Anak gitu. Anak yang akan bisa membawa manusia, akan bisa membawa Indonesia ini, bener nggak 2045 nanti dapat jadi Indonesia emas kan kayak gitu. Persis. Seperti itu Bro. Jadi kalau kita menurut saya kita nggak bisa untuk berhenti melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, kemudian juga memberikan konsekuensi pada pelaku. Karena apa? Karena ini tanggung jawab kita bareng gitu. Artinya memang sudah ada di dalam perilaku kita ya. Bagian dari manusia sebagai kan makhluk gitu makhluk kan. Kalau kita bicara perilaku, kadang ada saatnya kita lembut. Betul. Karena ketika ada tekanan kita perlu menjadi agresif, membela hak-hak atau nilai-nilai kita gitu ya. Melindungi diri. Ya, melindungi diri gitu ya. Oke, Masuk akal juga tuh. Maksudnya perilaku inilah yang menciptakan dinamika itu. Betul. Belum lagi kalau mungkin dipengaruhi media gitu ya. Kayak banyak kemarin ada kasus kemarin. Ini orang dekat juga sih kemarin. Jadi putri teman juga gitu ya, mengalami kekerasan umur 6. Masya Allah. Pelakunya umur 11. Nah, jadi kan sulit juga nih. Betul, karena mereka di bawah umur. Dalam konteks anak kalau menurut undang-undang. Gitu. Jadi lapor polisi juga dia bingung juga nih mau gimana gitu. Nah ini cuma contoh aja gitu. Betul. Ya dari perilaku ini kan juga terstimulan oleh banyak faktor, misalnya banyak media, di YouTube, di games anak-anak gitu ya. Sering juga udah ada tampilan-tampilan yang seharusnya untuk usia mereka tuh belum ada. Belum layak tonton buat mereka. Ini kan bagian dari percepatan, kalau istilah kita di sini, percepatan arus informasi yang makin tidak terfilter, tidak terkendali, berpengaruh juga. Gitu. Nah kemudian tadi saya suka tuh masalah penindakan. Penindakan juga kadang-kadang kita lihat kalau anaknya siapa, nggak adil ya. Nggak adil. Begitupun untuk sisi korban. Kalau si korban ini bukan siapa-siapa, yang saya ingat dulu seperti ketua Komnas Anak inilah almarhum Bang Aris kan, beliau sampai mengadvokasi sampai ke daerah membela hak anak itu ya kan, ya karena beliau memotret situasi itu juga. Benar, faktanya ada nih gitu. Yang unfortunate nggak dibela, susah lah pembelaannya gitu. Nah si pelaku pun kalau kebetulan dari kalangan yang bagaimana juga seakan-akan tidak tersentuh gitu ya. Ya jadi memang kasusnya banyak lah kalau kita lihat di media massa yang sampai sekarang kemudian heboh secara nasional gitu. Betul. Nah
Kan gini ya, kalau kita bicara kekerasan, kita kembali dulu nih kalau Betul. ke undang-undang ya. Bicara Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu kan kekerasan adalah setiap perbuatan, ya kan? Terhadap anak yang kemudian bisa berakibat pada timbulnya kesengsaraan, Betul. kemudian penderitaan fisik, Ya, psikis gitu, atau penelantaran juga termasuk Ya, kekerasan betul, loh ya betul. terhadap anak, dan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan sebagainya ya, Ya. yang utamanya ada perampasan kemerdekaan secara melawan hukum kan begitu. Nah kemudian fenomenanya kelihatan, oh kok yang terjadi kekerasan malah antar individu yang masih dalam golongan anak. Tadi kan kasus 6 sama 11 tahun 6 gitu. sama 11, ya. Di sini kemudian ini sebenarnya kasus ini juga pernah saya tanganin ya secara klinis dalam ruang praktek nih. Orang tua datang kepada saya, kemudian dia sampaikan anaknya mengalami kekerasan secara seksual yang dilakukan oleh teman mainnya, usianya juga nggak terlalu jauh gitu. Kemudian ketika saya bagaimanapun ketika masuk ke dalam ruang praktek kan mindset saya adalah harus objektif melihatnya gitu. Kenapa? Karena dalam lingkup anak gitu. Dan ternyata yang dikatakan tadi sebagai pelaku itu bisa jadi korban. Korban itu tidak artinya mereka tidak selamanya kalau dalam konteks anak seorang pelaku itu adalah pelaku 100% yang bisa disalahkan. Dia bisa juga sebagai korban. Korban dari sisi mana gitu kan? Pasti pertanyaan begitu. Korban dari sisi mana? Karena ternyata dia juga adalah korban dari kondisi dan situasi keadaan lingkungan. Gitu. Dia hidup dalam lingkungan di mana tempat tinggalnya saja, rumahnya saja hanya satu petak. Misalnya, di mana kemudian dengan mudah dia bisa menyaksikan orang tuanya misalnya melakukan hubungan gitu tanpa ada filter. Kemudian dia ternyata tidak dalam pengasuhan yang full gitu oleh orang tuanya karena mereka bekerja, sehingga diasuh oleh omnya dan omnya menyaksikan film-film yang memang untuk orang dewasa, tapi dia lupa ada anak kecil, ponakannya di situ. Mungkin dianggap nggak ngerti. Nah mungkin. Ini kan jadi sebenarnya korban dalam konteks situasi juga. Sehingga ketika ditanya intensinya untuk melakukan kepada temannya apa, main kok, gitu, meniru kok gitu. Nah inilah ya yang kita perlu. Menurut saya keterlibatan organisasi-organisasi yang peduli, masyarakat atau komunitas yang peduli untuk memberikan lebih banyak lagi sosialisasi, edukasi gitu. Karena orang tua juga mereka belum tentu paham mengenai hal ini. Karena kita tahu karena dianggap tabu. Kemudian secara pendidikan mereka juga tidak well educated, sehingga peranan kita nih untuk ngomong, untuk tidak berhenti berbicara, menerangkan ya, salah satunya dari podcast ini saya suka sekali nih. Gitu, mudah-mudahan ini kemudian juga bisa tersampaikan ke semua kalangan, bahkan kalangan bawah sekalipun begitu. Karena memang memprihatinkan, mengingatkan efek dari kekerasan itu kan bisa beragam kepada anak gitu. Betul. Anak kemudian jadi murung, dia tidak semangat lagi sekolah, menarik diri gitu. Kemudian juga mungkin dia jadi nggak percaya sama orang lain. Nanti akan berefek ketika dewasa, dia tidak mudah untuk menjalin hubungan atau komitmen dengan orang gitu. Belum lagi kalau kemudian dia depresi dan efeknya adalah pada masalah ujungnya kematian, gitu kan beragam. Yang mana kita harus concern terkait hal ini, kemudian berupaya tidak putus untuk terus bergerak maju untuk hal tersebut gitu. Sehingga harapan bahwa Indonesia anak bebas dari kekerasan, merdeka dari kekerasan itu terjadi gitu. Paling tidak kalaupun sampai terjadi aksesnya cepat. Recovery-nya cepat misalnya. Kalau itu terjadi bro, aku mau sampaikan hal ini. Pastikan bahwa anak itu tidak merasa sendiri. Betul. Itu gitu. Tidak merasa sendiri, kalaupun tidak ada orang tuanya, karena kadang-kadang dia mungkin ada di asrama dan sebagainya. Dia tahu bahwa dia tidak sendiri. Kemudian dan dari situ dia berani melapor kan, kayak gitu. Dikuatkan untuk berani melapor seperti itu. Dan sesudahnya penanganan yang perlu kita berikan, baik penanganan hukum, penanganan psikologis, tapi pastikan terlebih dulu anak aman, anak nyaman gitu. Kalau kemudian ini kan pertanyaan lagi misalnya ya, nih mungkin ada yang di luar sana yang bertanya,
Bu, gimana kalau misalnya udah terjadi pada anak tersebut gitu, mengingat dampaknya itu banyak ya yang tadi saya sebutkan gitu. Apakah mereka bisa recovery gitu? Bukan tidak mungkin tidak bisa, bisa sebenarnya gitu. Ya bisa, tinggal bagaimana respon lingkungan gitu. Karena sesungguhnya seperti halnya sakitnya seorang anak yang bisa cepat sembuh gitu. Ya, kan kalau kita bicara kedokteran misalnya ya, tulang anak dengan tulang orang dewasa kan kalau patah itu beda ya, recovery-nya lebih cepat anak gitu. Sungguhnya secara psikologis anak juga bisa cepat kok untuk recovery gitu, asalkan penanganannya tepat dan cepat gitu. Nah makanya menurut saya untuk memastikan bahwa Indonesia ini punya SDM yang berkualitas, maka kepedulian terhadap anak itu penting banget. Jadi dukungan penuh nih kepada organisasi, komunitas yang memang concern pada anak gitu. Ya, pemerintah sudah mengupayakan melalui kebijakan, undang-undang, maka kemudian manfaatkan itu untuk memperkuat kerja-kerja kita nih melindungi anak-anak Indonesia. Kalaupun ada penanganan, kalau kita di pencegahan gitu ya, dengan edukasi yang sesuai umur gitu ya kan, butuh juga nih riset-riset. Karena kan seperti di kita aja kan Bu, di pencegahan kita aja adiksi kan, SMP lain edukasinya, SD lain lagi. Karena kan kalau kita bicara mencegah apapun bentuk kekerasannya, balik juga ada kaitannya dengan parenting. Bagaimana komunikasi di dalam keluarga itu kayak tadi yang Ibu highlight, saya suka tuh, maksudnya anak ini merasa tidak sendiri ketika dia merasa terjadi sesuatu terhadap dirinya, dia bisa bicara dengan orang tuanya. Hanya saja kan kadang-kadang ada keluarga yang komunikasinya beda nih. Kalau saya kalau cerita malah dimarahin ntar, ini anak diem. Itu kan saya pernah ada ya kasus juga seperti itu, akhirnya berkembang akhirnya dia sharingnya sama orang yang tidak tepat, malahan orang gitu lain ya kan? memanfaatkan terjadi malahan. lagi kan gitu. Betul. Ada gitu. Terus kalau kita ya dari adiksi juga ada data khususnya female gitu misalnya yang pernah masuk rehabilitasi itu 70% itu pengakuan mereka pernah mengalami kekerasan. Iya. Jadi tadi saya setuju yang Ibu Tia bilang, apalagi jika tidak tertangani dengan pantas, karena banyak berangkat dari PTSD itu, tidak terkelola dengan baik, traumanya ya. Akhirnya self healingnya dengan ketemu orang yang tidak tepat, you use inilah, coba zat ini enak, akhirnya terus. Jadinya terjerumus ke hal yang negatif. Jadi dua masalahnya ya, traumanya nggak selesai. Kemudian masalah baru tambah lagi nih, ada adiksi baru, gitu. Jadi memang kompleks ya. Kompleks betul. Jadi saya setuju kalau tadi Ibu bilang ini perlu kerjasama. Jadi kan kadang-kadang soalnya gini Bu, kadang masyarakat ini seakan-akan blamingnya ke pemerintah. Padahal pemerintah hands are tied juga. Udah kita udah bikin undang-undangnya nih, peraturannya juga udah. Cuman ya balik lagi ada cuman selalu kan anggaran, jaringan kerja gitu ya. Kita pun praktisi juga ya setengah mati juga Bu gitu ya. Benar Jadi saya Bro. setuju emang harus ada sinergitas lah. Sinergi ya. Gitu ya. Pertama saya juga mengakui bahwa kerja itu nggak mungkin tanpa anggaran gitu. Nah tapi dalam hal ini kita bisa putar otak juga kan, kita udah terbiasa ya Bro dalam organisasi, dalam kampus swasta saya kan dosen di kampus swasta, bagaimana kita bekerja dengan anggaran yang sangat tight sekali gitu. Semangat yang kita perlu pertahankan adalah semangat kita untuk tetap bekerja berjuang di ranah ini, pelindungan anak, kemudian juga anti menghadapi adiksi, membantu rekan-rekan yang adiksi gitu kan, sehingga nanti mungkin ada jalannya gitu. Dan sinergitas itu penting sih menurut saya. Kalau dengan sinergitas pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas, pendidikan lembaga pendidikan itu akan bikin masukan-masukan. Cuma kadang-kadang juga individunya jangan ego sektoral juga. Saya betul. Pemerintah nih, kamu ini nggak bisa juga. Ada sih terjadi, ada. Kadang kan riuhnya itu. Betul. Tapi yang penting adalah kita tahu bahwa subjek yang akan kita bantu jadi sasaran kita adalah anak nih, untuk masa depan Indonesia, sehingga kita bisa meredupkan ego kita barangkali dan kemudian mau mendengarkan dari pihak yang lain. Karena
kadang-kadang bro, dari sisi pemerintah juga mungkin ada birokrasi-birokrasi yang mereka nggak bisa fleksibel gitu. Betul, Nah, betul. di mana organisasi masyarakat atau komunitas justru lebih fleksibel Betul, gitu. Iya, jadi itu Nah, dia. yang penting Saling ngisi itu yang penting. benar ya. Ya kadang-kadang kita kan nggak tahu masalah di dapur yang lain ya gitu. Tapi kembali ke masalah kekerasan pada anak ini ya bro, ini adalah masalah kita semua bersama gitu. Bicara tentang preventif, kita juga perlu melihat bagaimana cara menyampaikan, mendeliver kan, Betul. supaya masyarakat teredukasi tentang pentingnya melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kekerasan pada anak gitu. Karena bisa terkait dengan budaya juga, ya kan? Bisa terkait dengan parenting gitu. Hubungan antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah kalau di lembaga-lembaga pendidikan misalnya gitu kan. Terus kemudian juga pengetahuan tentang hak asasi manusianya juga perlu diedukasi gitu. Terus kemudian kalau kita bicara tentang pelanggaran yang kemudian harus diberikan konsekuensi, berarti kan bagaimana pihak hukum itu kan juga kompleks juga karena ada kepentingan mungkin yang bermain, tapi kita stay positif aja. Apa yang kita bisa lakukan gitu menurut saya, karena anak ini memang unik gitu. Anak, kalau kita bicara anak kan mereka adalah individu-individu kecil yang sebenarnya perilakunya kalau boleh jujur ya memang mereka itu uncontrollable sebenarnya. Lepas gitu. Sehingga membutuhkan kesabaran luar biasa dalam mentreatment anak kan. Gitu. Yang kadang-kadang mungkin ya kalau kita memperhatikan kasus-kasus misalnya contoh di daycare tadi. Dia mungkin sangat lelah, orang tersebut sangat lelah, pengasuh tersebut sangat lelah, sehingga ketika anak yang masih kecil itu minta perhatian, lepaslah emosinya kan gitu. Memang yang sangat sayangkan adalah kebetulan kan figurnya adalah figur katanya pemerhati anak juga gitu ya. Nah itu. Tapi di satu sisi buat orang tua juga yang memiliki anak gitu, saya tahu menjadi orang tua yang sempurna itu susah bro. Gak ada sekolahnya Bu. Dan tidak ada sekolahnya. Kita juga orang tua kadang-kadang belum tuntas tuh dengan masalah kita gitu. Harus menghadapi makhluk kecil ini yang maunya banyak, maunya banyak, geraknya aktif, lari sana lari sini. Sementara kita udah semakin sepuh nih. Betul. Energinya nggak seperti anak kecil itu gitu. Sehingga dari situ sebagai orang tua kita juga perlu mendapat support. Kalau memang kita orang tua kan bukan cuma ibu tapi juga ayah gitu. Jadi kedua ini memang harus jadi partner yang baik. Kalau ayah memang tidak punya waktunya untuk membantu ibu, barangkali dia juga bisa support banyak hal lah. Gitu, support entah itu menyediakan pengasuh pendamping atau misalnya hanya dengan memberikan pelukan sayang pada ibu gitu, istrinya gitu, sehingga yang tadinya udah marahnya sampai di ujung kepala jadi lebih calming down ya kan gitu. Terus juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ibu juga sebagai penentu kebahagiaan rumah tangga gitu ya. Ibu tuh peranannya luar biasa loh. Ibu bahagia, rumah adem loh sebenarnya. Ibu sendiri betul. Pengalaman. Nah, yang perlu dilakukan dia juga harus mengetahui dirinya. Kalau memang dia lelah, ya udah jaga jarak dulu dari anak sebenarnya gitu. Mengakui kalau saya lelah, saya butuh waktu me time, maka jaga jarak dengan anak sehingga kemudian ketika dia kembali lebih refresh, lebih fresh, kembali lagi kepada anak sehingga anak juga situasinya akan tetap baik gitu, tetap positif. Karena kalau kita bahagia ngelihat anak jungkir balik juga tetap senang-senang aja kan. Artinya apa? Kita tetap harus memperhatikan diri kita dan kemudian kembali kepada anak dalam pengasuhan dengan lebih baik juga, dengan lebih bahagia juga gitu. Jadi kendali paling enggak masih ada di kita. Kendali walaupun sama kita. Situasinya gimana. Jangan gitu. Anak kusut, orang tua kusut juga, ya kan? Kita kusut, anak jadi makin kusut karena diomelin gitu. Tambah jadi, gitu. Jadi memang ada seninya juga. Parenting itu, pengasuhan itu memang ada seninya, luar biasa. Nah, buat teman-teman atau anak-anak yang kemudian kita tahu
atau mengalami masalah tersebut, masalah kekerasan misalnya, maka orang yang ada di sekitarnya harus peduli. Betul. Jangan karena itu adalah anak tetangga, jadi kita wah cuek aja lah anak tetangga ini gitu. Betul. Itu mah anak temen itu mah temennya anak saya, udah bukan anak saya ini. Keluarganya begitu. Enggak. Biasanya. Itu bagaimana gitu ya. Kadang-kadang gitu kan iya orang kan kita sering kayak gitu ya. Bodo amat gitu anak orang ini gitu. Gak ada urusannya kita. Iya. Anak itu walaupun dia bukan anak kita asli, anak kita kandung atau bukan keluarga kita, tetap harus kita pedulikan. Betul. Gitu. Betul. Nah, itu yang kita perlu dorong nih sama masyarakat juga sehingga kepedulian itu ya. Kepeduliannya dibangun, didorong sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi pada anak yang dilihat gitu ya. Kita juga akan concern gitu. Kita akan menanyakan, kita juga kemudian akan peduli gitu. Dan kalau untuk mengantisipasi hal yang ekstrim seperti kematian misalnya, terlanjur gitu mengalami kekerasan dan sebagainya, atau kekerasan yang bertumpuk gitu. Mungkin gini ya Bu, kalau ini balik lagi nih yang 2 kasus di awal ya. Nih saya ngebayangin kasus yang mana nih bro? Diskusi kita tadi tuh yang daycare Depok, yang kekerasan di sekolah, ya maksudnya mungkin perlu juga ya ada satu kurikulum khusus tentang anti kekerasan ini. Misalnya kalau di dunia adiksi kan ada uji kompetensi, di psikolog juga ada, misalnya kayak macam yang punya daycare ini setahun sekali dia. Atau kayak dokter kan setiap tahun paling nggak harus ada 10 jam dia ikut training apapun itu gitu kan. Jadi dia nge-refresh juga dirinya tuh untuk menghindarkan itu, karena sepertinya juga nih standarnya kan lain-lain ya gitu ya, standar nih lain-lain. Ada yang merasa saya udah pengalaman, saya udah ngerti. Ada yang textbook gitu ya kan, kayaknya perlu juga maksudnya paling tidak untuk menyediakan satu layanan di sekolah-sekolah atau daycare itu bahwasannya stafnya itu sudah paham tentang pencegahan. Ya misalnya kayak di kampus lah. Sekarang kan ada Satgas Pencegahan dan Penanganan PPKS. Itu kan maksudnya ya memang sih udah level kampus ya. Misalnya itu bisa didorong ada kurikulum khusus buat guru SD atau di pesantren atau di sekolah minggu atau apapun itu. Saya kira tuh bisa jadi faktor pencegah juga. Benar, ya. Para pendidik perlu yang melihat hal ini, fenomena ini ya perlu kumpul bareng, betul. rembukan tentang hal ini, betul. Gitu. Kemudian masukkan dalam kurikulumnya gitu ya. Boleh aja, kenapa enggak? Karena kan bicara mungkin juga ya Bu ya, maksudnya kalau ada upaya yang jelas bisa aja. Walaupun misalnya itu masuk ke dalam suatu mata pelajaran sendiri gitu ya, kan memang sudah ada mata pelajaran tertentu. Oke, masukkan nih bahasan ini gitu, nggak apa-apa ya kan? Karena kan ada kayak Case Pro, kesehatan reproduksi kan ada tuh di sekolah-sekolah misalnya. Diselipin juga di situ tentang ketika mengalami bully, ketika mengalami kan kekerasan seksualnya juga ada verbal, non verbal juga nih. Cuma goda-godain kayak body shaming itu udah bisa dianggap bisa. Nah memang kalau kita bicara misalnya cowok-cowok ngeliatin nih Butia gitu. Di beberapa negara kalau luar dia, tuh udah ada ini. Apalagi kalau dia bisa lapor. Apalagi kalau dia udah merasa nggak nyaman ya saya kan. Kok diliatin mulu nih. Dia bisa lapor tuh. Nah, maksudnya ada pemahaman itu juga di level pemangku sekolah. Kalau mau melakukan pendidikan yang sifatnya kemudian karakter, sasaran paling tepat itu memang pada anak-anak pada level bawah. Level bawah itu maksudnya pendidikan bawah ya, pendidikan dasar atau bahkan prasekolah sekalipun gitu, karena di situ tuh kita bisa menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai untuk membentuk karakter yang diharapkan gitu. Karena kalau udah levelnya tinggi gitu ya, memang lebih pada pemantapan gitu. Karena kalau bicara kita tetap berusaha melakukan pembentukan, tapi yang paling mudah itu kalau kita bicara dalam aspek teori psikologi itu memang pada anak-anak yang ada di level bawah gitu. Jadi bagus sekali menurut saya kalau memang kita pengen menanamkan hal tersebut, maka kita tanamkan melalui kurikulum yang ada di sekolah, masuk kepada suatu mata pelajaran, subbab yang ada di mata pelajaran tertentu. Dan kemudian kita edukasi itu gurunya supaya bisa menyampaikannya dengan tepat gitu. Betul. Ya. Apalagi kalau ternyata fenomenanya terjadinya banyak di lingkungan sekolah misalnya kan. Gitu. Kalau sekolah itu kan
Jadi pernah ada klien dulu cerita lah, gitu cerita. Jadi tuh pernah mengalami abuse itu ya karena dari kecil itu kan diinstal. Kalau ke sekolah dengerin yang namanya si guru. Whatever guru itu ngomong bikin ikutin. Nah ternyata gurunya ini pelaku jadinya. iya pokoknya gitulah ya. Iya. Nah jadi ini dia kita perlu ya. Jadi selain mengedukasi guru, juga mengedukasi ada satu kurikulum tambahan anak-anak paham nih mana yang hitam, mana yang putih. Gitu kan untuk memudahkan sih ada kontrol lah gitu paling nggak. Memang sih kita nggak mungkin ya Bu. Artinya bisa zero. Ya itu kan ideal sekali ya. Sulit sekali memang. Paling nggak aksesnya lebih mudah. Keluarga Indonesia kalaupun terjadi walaupun doa kami tidak terjadi ya. Kalaupun terjadi mereka bisa mengakses itu tanpa stigma, terbuka, sehingga dia bisa cepat mendapatkan bantuan. Ya cepat gitu ya. Terus kemudian si anak pun ada edukasi tambahan, gitu ya. Dia punya self esteem yang lebih baik, bisa lebih menghargai dirinya. Mau dibully atau di apapun itu dia punya value yang dia bawa dari rumah dan tidak berubah sampai di lingkungan sosialnya. Betul. Ya jadi sepertinya banyak PR nih ya Bu, banyak PR kita kalau kita mau bicara anak Indonesia merdeka dari kekerasan, apapun bentuk kekerasannya. Tapi saya kira kita udah on the track. Undang-undangnya sudah ada, gitu ya, sudah masuk level kampus malah gitu ya. Ada satgas itu, sebetulnya nanti bisa turun lagi level SMA, SMP melalui UKS yang ada. Bisa ada training tambahan ya, tentunya harus ditopang oleh riset ya, kemudian validasi oleh kampus, ya ada kurikulumnya gitu ya. Mungkin kita komponen masyarakat juga bisa membantu, membantu di outreach-nya, di mempromosikan itu. Gitu ya, karena saya setuju tadi bahasa Butia kita harus saling bergandeng tangan. Kalau di dunia kita ada saying itu di adiksi ya. Semakin besar lingkaran pemulihan, semakin besar pula lingkaran adiksinya. Jadi kalau semakin besar lingkaran perlindungan anak, semakin kecil juga lingkaran kekerasannya gitu kira-kira ya. Jadi dampaknya ya karena orang semakin banyak yang peduli, semakin banyak komponen yang terisi ya, pendidikannya, trainingnya. Ada komponen masyarakat yang memang bergerak di situ gitu ya. Kan kita juga mengharapkan semakin kecil nih kekerasannya, betul, gitu. Karena lingkaran perlindungannya makin besar, sehingga ruang gerak si kekerasan makin kecil gitu. Jadi ya semoga ya dalam rangka menyambut Dirgahayu ke-79 ini 79 ya, Republik di tahun, Indonesia. Tahun berikut ini ada perbaikan, ada percepatan kalau istilah sekarang ya. Dan kita terus konsisten untuk itu. Dan kita perlu tetap konsisten gitu ya, untuk demi anak terlindungi Indonesia maju. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Tia ya. Siap, untuk diskusi siang hari ini cukup menarik. Ya, semoga ini juga menstimulan sahabat-sahabat dan keluarga Indonesia untuk mencari tahu lebih. Ya, Anda bisa akses, ada website ya, ada YouTube ya, banyak. Komnas Perlindungan Anak juga sering menyediakan edukasi lainnya. Semoga bermanfaat. Membuka pikiran juga gitu ya, apakah parenting saya udah betul apa tidak. Kalau yang punya sekolah mungkin apakah saya merunning sekolah ini udah aman belum? Jangan-jangan murid saya udah ada yang atau guru saya, pelaku, staf saya ada yang terlibat gitu ya. Jadi ini jadi PR bersama. Jadi mari kita bergandeng tangan ya untuk melindungi anak Indonesia, untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ya. Ibu Tia mungkin ada kata penutup? Baik, kalau saya bahwa concern kita pada dampak kekerasan ataupun pada kekerasan anak ini haruslah terus semakin besar gitu. Semakin besar pedulian kita, semakin besar masyarakat yang kita libatkan, semua lini kita libatkan, dengan harapan dampak itu akan mengecil gitu. Khususnya pada anak ya, dampak kekerasan pada anak itu akan makin bisa dibatasi, akan makin bisa dipersempit gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, maka jangan segan-segan untuk kita melaporkan, untuk kita membantu korban, dan kemudian kita juga harus ikut serta mengedukasi, mensosialisasikan supaya bisa dicegahnya
adanya kekerasan pada anak. Mengingat dampaknya itu akan bisa sangat panjang pada anak yang kemudian nanti akan mempengaruhi cita-cita Indonesia menghasilkan generasi emas, Indonesia emas di 2045. Sama-sama kita bersinergi, sama-sama kita jangan berputus asa, yakin positif bahwa kebersamaan akan bisa berdampak yang luar biasa untuk Indonesia. Maju terus. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai jumpa di Pas Asik berikutnya.